Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rekan Riba Krisis Center, ya, kita sampai pada momentum dari ya satu hari yang pada saat kita cetuskan ini gitu ya. Ada rasa keprihatinan ya manakala ungkapan habis gelap terbitlah terang yang selalu muncul dalam ya di negara kita dalam memperingati Hari Kartini gitu ya di 21 April. Sebetulnya latar belakangnya kan karena Kartini ya, orang Indonesia berkirim surat saling menjawab gitu ya atas berbagai hal kepada salah seorang Belanda gitu yang tinggal di Belanda sana, yang tak lain memang adalah negeri penjajahnya ya. Pada saat itu kan Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Jadi surat menyurat itu lalu memunculkan ungkapan yang ya kita bisa katakan melegenda gitu ya, habis gelap terbitlah terang ya, bicara soal emansipasi wanita, peran-peran keperempuanan dan seterusnya ya. Jadi bangsa penjajah yang katakanlah ya melakukan penjajahan ya, lalu apa yang menjadi ya lepas dari apapun itu isi suratnya, tetapi ungkapan itu saya kira tidak tepat gitu ya untuk menggambarkan bahwa ya penjajahan itu sendiri kan dilakukan oleh mereka gitu ya. Nah dari latar tersebut ya kemudian merelevansikan dengan gerakan kita sekarang bahwa saat ini penjajahan itu ya sudah bisa dikatakan muncul dalam bentuk ekonomi hutang ya, ekonomi hutang yang dengan sendirinya memunculkan riba ya. Orang berbisnis dengan cara riba, mengambil kelebihan atas pinjaman yang diberikan ya, mentransaksikan uang ya menjadi komoditi, sehingga ketika pinjaman diberikan pasti selalu meminta tambahan ya. Jadi penjajahan melalui ekonomi hutang itu ya membuat riba kemudian tumbuh subur gitu ya. Maka kalau bicara kaitannya dengan konteks ungkapan tadi ya, kami ingin di dalam setiap momentum ini yang menggantinya dengan habis riba terbitlah daya gitu ya. Jadi ini adalah tahun ketiga kita menyelenggarakan dalam rangka menandai gitu ya, katakanlah hari-hari yang sudah melekat di masyarakat kita. Jadi habis riba terbitlah daya pada tahun ini kita bicara banyak tentang pemberdayaan melalui aplikasi digital gitu ya. Nah, sebelum kepada bentuk aplikasinya, saya ingin menerangkan tentang bagaimana sebetulnya ungkapan ini secara kontekstual ya. Hari-hari ini memang sedang kita ingin kedepankan gitu ya. Karena kalau bicara riba memang kita bicara orang-orang yang diperdaya ya. Riba memperdaya, maka untuk bisa keluar dari riba kita harus berdaya ya. Untuk bisa terhindar dari riba kita harus berdaya ya. Kalau kita sudah berdaya atau kita untuk sampai pada berdaya itu ya kita harus lebih berdaya dan memberdayakan ya. Jadi dalam hal ini konteks jamaah atau kumpulan orang haruslah menjadi kumpulan orang-orang yang melakukan fungsi pemberdayaan ya, sehingga tidak perlu ada riba di antara kita ya. Jadi riba sendiri memperdaya, membuat orang-orang gagal fokus. Maka pasca riba ya kita harus bisa ya fokus kepada peran masing-masing dalam rangka pemberdayaan itu ya. Jadi kalau urusan ribanya kan sudah ada Indonesia tanpa riba gitu ya. Makanya dalam hal ini kita berbagi peran, kita mengumpulkan masalahnya, sudah biar lembaga bantuan hukum yang menyelesaikan itu, karena mereka adalah ya lembaga yang fokus menjalankan fungsi penyelesaian masalah gitu ya, daripada masing-masing orang maju sendiri, cari-cari informasi sendiri, hanya jadi informasi sekali pakai, selesainya hanya untuk diri sendiri, tidak ada dampak buat yang lain. Dengan kolektivitas kita dalam hal masalah ini akan ada jejak gitu ya kepada orang-orang berikutnya yang punya masalah sama. Fungsi kelembagaan akan jauh lebih mudah menyelesaikan ya, karena portofolio yang sudah dimiliki akan membantu pada lembaga-lembaga yang kita datangi atau lembaga-lembaga yang dinegosiasikan cara pembayarannya ya. Prinsipnya kita tidak akan bayar ribanya karena haram ya, itu perintah dari Allah ya, perintah atau amar. Makanya amar ini juga kita panjangkan menjadi advokasi melepas riba. Tujuannya semata-mata karena ini perintah Allah, bukan karena mampu atau tidak mampu membayar ya. Jadi fokuskan peran-peran kita ya, potensi-potensi kita, dan kuasakan saja masalahnya, biar masalah itu diselesaikan oleh ya beberapa orang saja, supaya peran-peran orisinil kita bisa tumbuh, potensi kita bisa berkembang ya. Disitulah makna dari habis riba terbitlah daya. Karena setelah orang sudah tidak lagi gagal fokus dengan tekanan-tekanan penagihan, kita harap yang menjadi potensinya bisa ditumbuhkan, lalu kemudian satu dengan yang lain saling mengisi peran-perannya ya. Jadi untuk tahun ini kita ada ya aplikasi Amar ya, advokasi melepas riba, ini sedang dalam penyempurnaan. Jadi di Google di Play Store sudah kita launching, itu advokasi melepas riba namanya ya, advokasi melepas riba. Kemudian jadi nanti di aplikasi Amar ini dia akan memuat mulai dari pendaftaran, kemudian upload dokumennya sampai ke dalam prosesnya. Jadi orang-orang yang memberikan kuasa akan jauh lebih mudah memantau prosesnya sudah sampai di mana gitu ya. Jadi kalau bicara menyederhanakan prosesnya kan
dalam upaya untuk penyelesaian hutang ya tinggal fokus kumpulin uangnya saja kan. Ya, jadi aplikasi Ampar ini akan sangat memberikan gambaran secara rinci prosesnya. Kemudian kita ada aplikasi Simpel Desa. Ya, ini aplikasi Simpel Desa kerjasama dengan salah satu startup yang kita melihat potensinya juga menjadi cara untuk melakukan pemberdayaan di level desa, gitu ya. Jadi kalau bicara pemberdayaan itu kan kita mengarah kepada dua hal yang mengacu kepada profesi dan domisili. Nah, dalam hal ini Simpel Desa mengacu kepada domisili dan profesinya sekaligus karena memang formatnya pendataan dari awal, mulai dari tata kelola gitu ya, kemudian menjadi ya interaksi di antara sesama warga desa hingga kepada tata usahanya nanti, pemberdayaan ekonominya. Nah, kemudian yang ketiga kita punya aplikasi Si Pintar Express ya. Jadi setelah hari ini kita akan buat grup-grup yang khusus ya mensosialisasikan aplikasi Si Pintar Express karena memang peminatnya kelihatannya cukup ya antusias gitu ya. Nanti di dalam grup itu kan kita berikan informasi tentang bagaimana cara menginstal, bagaimana cara mengimplementasikan, dan bagaimana setiap orang bisa menjadi kurir di rumahnya sendiri gitu ya, karena ini aplikasi multi kurir. Setiap orang bisa menjadi tadi agen-agen dari berbagai kurir yang ada gitu ya, yang existing. Jadi dengan sendirinya kita bisa mendapatkan pendapatan jasa. Kalau kita adalah pelaku bisnis online, malah dengan sendirinya apa yang menjadi produk kita bisa langsung kita kirimkan melalui aplikasi kita sendiri gitu ya. Jadi fee dari atau selisih keuntungan dari ya margin distribusinya bisa kita dapatkan juga sekaligus ya. Kemudian kita juga bisa menghimpun dari teman-teman kita yang ada di sekitar rumah kita sendiri ya. Jadi dengan begitu akan jauh lebih ya praktis, tanpa harus keluar rumah kita bisa mendapatkan pendapatan atau fee dari kegiatan tersebut. Ya, jadi 3 bentuk aplikasi online itu adalah bentuk pemberdayaan yang kita lakukan katakanlah ya mungkin 1 tahun ke depan gitu ya, akan kita sosialisasikan terus. Dan inilah salah satu bentuk konkret bagaimana tentu dalam hal ini upaya untuk kenali riba, jauhi dan bangun solusinya bisa terus-menerus kita lakukan ya. Kita tidak akan berhenti untuk mengestafetkan kesadaran ini, mengestafetkan program-program yang bisa menjawab persoalan-persoalannya gitu ya. Jadi secara kelembagaan fungsi estafeta ini akan menjamin bahwa yang menjadi solusinya akan terus langgeng, sehingga anak cucu kita nanti tidak perlu sampai seheboh dan serepot bapak atau kakeknya gitu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman, begitu saja yang bisa kami ketengahkan dalam momentum habis riba terbitlah daya di tahun ketiga. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.